Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Mari mendoakan di antara kita. Jawablah, kurang kencang. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini Ananda tetap semangat dan tetap selalu diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10 dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kami akan memulai pembelajaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan dapat diterima dengan baik. Amin ya robbal alamin. Setelah berdoa, apakah Ananda sudah melaksanakan pembiasaan seperti sholat duha dan murojaahnya? Jika belum, silahkan lakukan dulu pembiasaannya. Setelah itu siapkan buku dan alat tulisnya. Ingat, siapkan sendiri ya, kita mulai belajar mandiri. Siapkan buku tulisnya dan buku yang akan dipelajari hari ini. Setelah itu kita akan mulai belajar. Hari ini kita lanjutkan lagi tema 2-nya. Sekarang kita masuk ke tema 2, subtema 1 pembelajaran 2. Kemarin subtema 1 itu mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, di sini di pembelajaran 2 ada dongeng nih mengenai pengembara dan sebuah pohon. Ananda bisa buka buku halaman 11-nya ya. Dan kita baca bersama-sama. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Apa Aesop ya dibacanya? Tulisannya Aesop ya. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Begitu. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita dapat? Ya, walaupun pohon tersebut tidak memiliki buah sama sekali, tapi pohon itu tetap berguna bagi manusia. Ya, karena manusia yang tadi sedang dalam perjalanan, mereka berteduh di bawah pohon. Mereka tidak kepanasan karena daun-daun yang ada di pohon itu begitu rindang. Itu berarti makanya mereka tidak bersyukur, betul ya? Mereka tidak bersyukur bahwa mereka bisa berteduh di bawah pohon itu.
Nah, di halaman 12-nya di situ Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Jadi, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya dengan tujuan tertentu seperti tumbuhan diciptakan dengan tujuan untuk memberi manfaat kepada manusia, membantu kehidupan manusia, memudahkan kehidupan manusia. Begitupun manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga bumi milik Allah agar tetap asri, agar tidak ada atau tidak terjadinya kerusakan-kerusakan yang disebabkan juga oleh manusia. Seperti apa kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh manusia? Seperti misalkan penebangan pohon liar, tapi tidak ada penanaman kembali gitu. Ada juga pembuangan sampah di aliran sungai, begitu. Nah, kita sini sedang belajar, jadi Ananda jangan sampai menebang pohon liar atau tidak melakukan penanaman kembali, jangan buang sampah sembarangan. Begitu salah satu cara kita bersyukur terhadap apa yang Allah ciptakan sehingga bisa membantu kita sebagai manusia. Begitu. Di sini ada pertanyaannya, bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Nih, bagaimana seharusnya sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Dari cerita tadi, dari cerita pengembara dan sebuah pohon, kita dapat melihat ya sikap manusia terhadap pohon itu tidak baik atau tidak patut untuk dicontoh. Nah, sekarang bagaimana sih seharusnya manusia itu bersikap kepada tumbuhan dan binatang? Kemarin waktu pembelajaran 1, Ibu sedikit menjelaskan bahwa kita harus walaupun kepada tumbuhan atau pada hewan, kita juga harus menghargai bahwa tumbuhan dan hewan juga sama-sama makhluk hidup, mereka berhak hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan dan binatang? Nah, nanti Ananda silahkan dituliskan di halaman 12-nya. Setelah itu, ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Pesannya apa coba? Ya, kita harus selalu bersyukur ya, karena semua makhluk hidup itu memiliki manfaatnya masing-masing. Gitu. Jika Ananda mau menambahkan, silahkan di halaman 13. Selain itu, sikap syukur juga dapat kita tunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Ananda bisa baca di halaman 13 dan 14 ya. Silakan dibaca. Setelah itu, Ananda menjawab pertanyaan di halaman 15 dan 16. Ya, 16. Itu untuk apa kata terima kasih diucapkan. 2, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih. 3, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Nah, Ibu kan selalu menugaskan bahwa Ananda harus selalu mengucapkan 3 kata penting, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Kenapa sih terima kasih itu penting? Kenapa terima kasih itu penting? Kalau misalkan nih contoh, Ananda minta tolong ke temannya. Udah nih minta tolong. Terus Ananda nggak bilang makasih. Terus temannya kan pasti, kenapa ya nggak bilang makasih, kan udah ditolongin, kan gitu. Jadi berterima kasih ini salah satu cara untuk kita menghargai orang lain. Kita menghargai pertolongan orang lain, karena kita kan manusia itu makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Walaupun misalkan nih kalian, aku udah besar, aku bisa kok sendiri, tapi tidak semuanya bisa kalian lakukan sendiri gitu. Maksudnya kalian pasti suatu saat membutuhkan pertolongan orang lain, walaupun itu bisa Ananda kerjakan sendiri. Begitupun seperti tugas kelompok misalkan. Kalau tugasnya dikerjakan sendiri, akan
sangat lama mengerjakannya. Berbeda dengan halnya jika Ananda mengerjakannya secara berkelompok, itu akan lebih cepat. Begitu. Ya. Silakan Ananda kerjakan halaman 15 dan 16. Untuk yang PJOK-nya yang di halaman 17 dan 18, Ananda tidak perlu mengerjakannya. Gitu. Dan jika dirasa ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat, boleh Ananda catat di buku tematiknya ya. Silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Ya, jangan lupa 3 kata kunci pentingnya. Tolong, maaf, dan terima kasih. Tuh, ditunggu laporan tugasnya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih untuk Ananda yang sudah mengikutinya dengan baik. Dan coba bilang ke ayah atau bunda yang mendampingi Ananda hari ini belajar. Ayah, bunda, terima kasih karena sudah mendampingi aku belajar hari ini. Bilang begitu ya. Terima kasih ayah, bunda. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.